Tuhan Yesus memberi perintah kepada saya, Pak Haji, kembalikan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Di akhir zaman ini kita dijanjikan yang terima minyak dan anggur tidak dirusakkan. Tepuk tangan saudara-saudara yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kita percaya Yesus telah bangkit, amin saudara sekalian. Dia bangkit dari atas maut dan dia menjadi raja di atas segala raja. Dia nyatakan kasih kemuliaan bagi setiap kita pada hari ini. Dan bersama-sama di hari ini, hari kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau nyatakan betapa Yesus Kristus hidup bagi setiap kita. Yang percaya kita berikan sakit tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita mulai ibadah Paskah pada hari ini saudara sekalian. Kita mau teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Satukan hati kita sama-sama. Kita bersatu di dalam doa. Kau Tuhan kami yang telah hidup. Kau nyatakan bahwa Kau sungguh hidup Tuhan Yesus Kristus. Ada hari esok yang Kau sediakan bagi setiap kami Tuhan. Kemenangan Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Oleh karena itu Tuhan, hari ini Tuhan, di hari kebangkitan-Mu Tuhan, kami datang berseru dan mengucap syukur Tuhan Yesus Kristus kepadamu. Buat karya salib-Mu bagi setiap kami Tuhan. Buat pengorbanan-Mu bagi setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Sebab dengan apa lagi Tuhan dapat kami balas setiap kasih kebaikan-Mu. Selain kami bawa pujian kami kepadamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mari di siang hari ini Tuhan, Kau lawat setiap kami Tuhan Yesus Kristus. Umat-umat-Mu yang hadir, yang menyaksikan acara live streaming Tuhan pada saat ini Tuhan. Kau lawat setiap mereka. Kau nyatakan Yesus bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan Allah yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Dimanapun kami berada pada siang hari ini. Ada lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Ada pemulihan besar dinyatakan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan ibadah pada siang hari ini Tuhan. Di dalam tangan kasih-Mu. Juga sungguh kami mengucap syukur. Di hari Paskah ini Tuhan Yesus, kami akan bersama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Yesus Kristus yang dipimpin langsung oleh gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami percaya kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kami pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan ibadah pada siang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita berikan sekali lagi sama-sama tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama-Mu Tuhan Yesus. Hari ini kami percaya ada keselamatan, ada pemulihan yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Biarlah segala pujian kami naikkan kepada-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami datang segala pujian kami Tuhan. Terimalah segala sembah syukur kami kepada-Mu Tuhan Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan
bagimu, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari datang kepada Tuhan dengan hati yang menyembah. Angkat suaramu katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan, Kau Tuhan yang pulihkan. Berterima kasih Tuhan. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kami nyatakan terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Beri sembah Dia. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu, Yesus. Oleh karena itu kami menyembah Engkau, ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian, doa, syukur bagimu, hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu, Tuhan? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari angkat suaramu, bawa pujianmu lebih sungguh lagi, katakan segala
ajaib, perkasa dan dahsyatnya Tuhan. Bila siang hari setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja yang berdaulat atas segala-galanya Tuhan Yesus. Bila kemuliaan-Mu nyata di tengah-tengah kami, kemuliaan-Mu datanglah bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami menikmati hadirat-Mu siang hari ini Tuhan. Ada lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami siang hari ini. Dimanapun kami berada, kami percaya hadirat Allah tetap nyata bagi setiap kami. Dari umat Tuhan yang merasakan hadirat Tuhan, Tuhan lawat setiap hidupnya. Angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu sembah Tuhan. Lebih lagi dengan segenap jiwamu siang hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datanglah. Kemuliaan-Mu datanglah, penuhi tempat ini. Bersemayam di tahta-Mu, bersemayam di tahta-Mu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawatlah
nama itu, nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, bersama-sama kita katakan amin. Terpuji nama Tuhan, kami menyapa setiap jemaat Tuhan dimanapun berada. Selamat hari Minggu, selamat hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sama-sama kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Dengan sukacita, kita semua kita puji Yesus Kristus, Sang Juru Selamat umat manusia. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bersorak-sorak di Bias Indonesia. Bersama-sama kita bangkit. Selamat datang di gereja menang. Sama-sama katakan bila hatiku sama seperti hatiku, seperti hatiku. Engkaulah saudaraku, engkaulah saudara. Bersama-sama dengan sukacita ku terpandang, terpandang dari suku menang. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga, cinta keluarga. Beri tepuk tangan bersorak-sorai menyembah nama Yesus. Mari kita bawa pujian kita dari awal ke sini. Ku tak pandang dari suku mana. Terpandang dari suku mana. Asalkan berdiri atas firman-Nya. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga, cinta keluarga. Biar setiap yang bernafas memuji nama Tuhan. Biar setiap kita yang percaya menjunjung tinggi kasih karunia Tuhan. Karena kasih Yesus kami telah diselamatkan. Karena kasih Yesus kami telah diampuni. Kami bersyukur buat kasih-Mu, kesetiaan Tuhan buat kami. Ini sebuah syukur kami, pujian kami. Dalam Yesus kita bersaudara. Di Bias Indonesia bersama-sama kita katakan angkat suara kita dengan sukacita dan bangga sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Jemaat Tuhan, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Nyatakan dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga, cinta
oleh kuasa Kristus. Amin. Kita percaya, kita memuji Allah kita, Allah yang hidup, Allah yang setia. Hanya Yesus namanya. We are the free, the freedom generation. Yeah. 1, 2, 1, 2, 3, go. Bersukacita sekali kita berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk sukacita Tuhan limpahkan bagi kami pada pagi menjelang siang hari. Dan biarlah sukacita kami melimpah, kami mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami doa Tuhan, beri kami hati seorang murid yang mau diajar, bahkan bertegur oleh setiap firman Tuhan. Dan kami tidak hanya cakap sebagai pendengar yang baik Tuhan, tetapi bila kami juga cakap jadi pelaku-pelaku firman yang baik, yang melakukan setiap firman yang kami dengar, bahkan kami terima pada pagi hari ini. Firman Tuhan sungguh tertanam di dalam lubuk batin kami, berakar, bertumbuh, bahkan berbuah 100 kali lipat ganda.
Berkati Gembala Sidang kami kasih, Bapak Pendeta Dr. Isaya Pariaji. Bersama dengan Ibu Gembala Sidang kami kasih, Ibu Pendeta Darin Pariaji, diberkati Tuhan. Setiap firman yang disampaikan penuh kuasa, penuh kemuliaan. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sama-sama angkat tangan kita. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Bersama-sama dengan senang hati kita nyanyikan dari Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan. Terima kasih. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup,
selamat hari Paskah bersama Ibu. Semoga di hari Paskah ini kebangkitan Tuhan, maka Anda dan sudah menerima Yesus, Anda punya iman, Anda dan saya akan bangkit juga sebagai mempelai Kristus, agar Anda akan diprogramkan untuk punya rumah di surga. Saya diajari Tuhan bagaimana orang bangkit, misalkan dikubur harus dengan minyak urapan. Kalau saya dusta ke neraka, karena banyak orang dusta di mimbar. Kalau saya dusta ke neraka, Tuhan ngajari saya bagaimana agar dikubur, agar Anda bangkit sebagai mempelai, dan Anda akan terbang kawan masuk kerajaan surga. Mari kita doa. Hamba di sini Tuhan sebagai gembala sidang. Suatu malam yang menulis di langit, para kamu kang sebagai gembala sidang. Seperti kasar kurs maut batalah yang kedua kali. Maka suatu yang menyatakan kepada hamba, para aku Yesus Kristus Tuhanmu, yang punya kerajaan dua ikut aku, mau gereja yang besar, mengembali kuasa kisah Rasul. Aku mencari seorang martir, hamba yang beri seorang martir Yohanes, dan seorang yang jujur, orang bijaksana. Maka kami doa, siapapun hari ini yang hadir, berkati mereka, agar mereka setia saya mati. Karena engkau yang ajar hamba, bahwa orang dalam namamu ngubur pakai minyak urapan, akan bangkit sebagai mempelai Kristus, akan bangkit menuju tatalah kerajaan surga. Maka siapapun pendeta dusta, kami patahkan. Maka siapapun mengaku ketemu Tuhan dusta, dimanapun tidak layak di mimbar. Siapapun mengaku kuasa, Tuhan bersihkan mimbar gereja dari penipu, pendusta, atau saksi dusta. Mereka tidak layak di mimbar manapun. Kalau hamba dusta juga dilempar ke neraka. Maka kami doa, siapapun hari yang sakit sembuhkan mereka, dan terutama kami tolak virus corona, agar setiap Jumat dengan tubuh darahmu, karena engkau memerintahkan kembali kuasa anggur yang menang atas segala virus dan kuman. Maka setiap Jumat hadir ini bersama kami, maka mereka semua bebas dari virus, dari kelambar, dari virus corona. Dan hamba sebagai martir, engkau tes yang sangat berat, karena hamba pernah berkata, yaitu hamba ingin korban apapun untuk kerajaan surga dan sesama. Maka engkau tes berkali-kali sebagai martir, mau dibunuh orang, dirajam orang, dilempari batu, diserang para pesilat, dan suatu hari engkau tes yang sangat berat, engkau menggandeng hamba ke neraka, memlihatkan orang berteriak di neraka. Maka hamba cium kakimu Tuhan, kosong ke neraka, hamba tidak mau ke surga. Maka engkau katakan, pasti hari nasarmu, hamba yang tidak arti nasar, hamba melirik, hamba tidak berani memandang kemuliaanmu, tapi setelah engkau mengatakan hari nasarmu yang penuhi, maka engkau mengatakan, engkau telah berkata, apa nasar ingin jumpa pendiri agama yang korbannya lebih dari kamu, maka engkau katakan mari ke surga, melihat tingkat kerajaan surga. Dan kalau hamba dusta neraka, engkau kadang langsung ke masuci. Lihat perhati, jemaat bebas sangat besar di ruang masuci. Kalau hamba dusta hari ini dibakar setan di neraka, maka jemaat itu sangat besar. Maka yang serangan dan menang Bapa, pura dosa pun jemaat yang perhatikan asari, agar mereka termasuk surga seperti penglihatanmu. Mereka sepanjang masa diam duluan, penuh kemuliaan, awet muda. Yang tamadin hamba ketemu teman hamba yang tua, serta tua, cuma baju biasa, tapi di masjid ada tubuh kemuliaan, ada jubah kemuliaan. Maka doa kami siapapun mendengar ini, suatu bagian penglihatanmu di masjid, mereka awet muda, sebagai mempelai, agar mereka semua berjubah kudus, agar mereka semua diprogramkan sepanjang masa diam juga Tuhan. Dan kami doa, siapapun sakit, kami cabut kalau sakit, siapapun yang sakit kami patahkan, engkau beri kuasa, menyanggur. Maka kami doa, agar siapapun pendengar ini, juga bangsa kami bebas dari virus corona, tidak kena virus corona, agar bangsa kami diberkati bebas virus corona. Dan kami doa, apapun yang terjadi bangsa kami, juga mereka, agar mereka bebas dari penderitaan, bebas dari penyakit,
kami juga tidak miskin banget. Jamur sasi kami tulah miskin banget, agar mereka diberkati. Tidak kekurangan, tidak sakit, tidak miskin. Kami berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kalau saya mengatakan kepada Anda bahwa saya orang aneh, Tuhan ngajari saya untuk ngubur pakai minyak urapan. Tuhan mengatakan manusia dikubur dengan minyak urapan. Maka Tuhan Yesus sebelum dikubur berkatakan, tubuh kasih minyak untuk semenjang dikubur. Maka juga demikian bangkit pun Tuhan Yesus dilawat oleh Maria Ses, yaitu untuk diurapi kembali, yaitu untuk supaya yaitu ada kebangkitan. Maka kita baca di sini yaitu bagaimana Tuhan Yesus bangkit, disebutkan di sini di Markus 16 1-8. Bagaimana Tuhan Yesus juga ada dilawat Maria dan teman-teman, yaitu apa? Karena nyangkut kebangkitan. Markus 16 ayat 1-8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus yang tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan waktu Maria dengan teman-temannya, yaitu mengunjungi, ingin mengurapi minyak. Jadi rupanya kalau sudah dikubur sehari kemudian juga kuburannya berapi minyak. Maka dia terkejut masuk ke tempat kuburan, ada seorang muda. Ada yang menafsirkan bahwa muda itu Tuhan Yesus karena apa? Kalau suatu hari maksudnya Anda dikubur, Anda misalkan umur 80 tahun, kalau Anda percaya, kalau saya dusta di neraka, maka Anda kalau dikubur pakai minyak, ada tubuh kemuliaan, yaitu menjadi muda. Gereja TPS punya pelajaran khusus dari Tuhan. Bagaimana cara ngubur, harus pakai minyak. Tuhan mengatakan berkali-kali, semua Injil muat apa? Tubuhku dirapi minyak, persiapan penguburan. Di mana ada Injil di dunia, harus ada minyak urapan. Makanya tadi gambaran apa? Bahwa Maria dengan teman-temannya melawat Tuhan Yesus. Dijumpai seorang muda. Maka bukan disebut malaikat atau Yesus, tapi yang ada serba itu Tuhan Yesus sendiri. Maka kalau Galilea itu zaman sekarang sudah disebut Tiberias sekali lagi, Galilea zaman dulu namanya Galilea. Tapi zaman sekarang disebut Tiberias. Tiberias itu artinya juga mempelai. Maka mereka akhirnya memberitakan pada teman-temannya bahwa Yesus mendahului ke Tiberias. Maka supaya akan kumpul di sana. Maka Tuhan Yesus ke Galilea, maka menjumpa waktu makan bersama muridnya. Makan bersama muridnya,
bahkan minta ikan, minta makanan, maksudnya kalau setan nggak punya tulang, nggak punya daging, maka mereka terkejut karena apa? Dikira hantu. Maka Tuhan katakan hantu tidak punya daging, nggak punya tulang. Maka waktu ketemu pertama, nggak ada Thomas nggak di situ. Jadi Thomas nggak ada, maka Thomas nggak percaya Tuhan Yesus. Kalau sudah bangkit menjadi, yaitu ada tubuh kemuliaan. Jadi waktu kumpul di Tebas Galilea, ada murid satu orang yang tidak ada, yaitu Thomas. Thomas itu punya, ya setiap orang saya beritahu ada di situ ucapannya, kata-katanya. Maka waktu jumpa kedua baru Thomas ada. Maka Thomas pernah nggak percaya. Sekali-sekali aku tidak akan percaya kalau tidak cocokkan ujung jariku pada lambungnya. Maka yang kedua kali murid-murid kumpul, ada Thomas, Tuhan hadir. Maka kita baca perjumpaan dua kali, yaitu di dalam Yohanes 20, 24, 29, di mana Yohanes ada. Tuhan Yesus mengatakan pada Yohanes, yaitu cocokkan jarimu ke lambungku, ke tanganku. Kita baca sekarang di Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-sekali aku tidak akan percaya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berkata di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Demikian firman Tuhan. Jadi Anda perhatikan, waktu pertemuan pertama makan bersama, Thomas tidak ada. Maka waktu murid yang lain mengatakan Tuhan datang, nggak percaya. Dia mengatakan tegas, kalau aku tidak cocokkan jariku ke telapak tangannya, cocokkan jariku ke lambungnya, sekali-sekali aku nggak percaya. Jadi ucapan ini, walaupun Tuhan Yesus nggak ada, Tuhan dengar. Maka hati-hati ucapan kita dituntut Tuhan, ucapan kita. Jadi Thomas pun ucapannya, bahwa aku tidak percaya kalau tidak cocokkan ke lambungnya. Ucapan itu Tuhan dengar. Dan suatu hari Thomas dituntut ucapannya. Sekali lagi, bahwa kita ini berkata Tuhan tahu. Anda berpikir saja Tuhan tahu. Berpikir di mana Anda melangkah tahu pengalaman saya. Ucapan si SD itu Tuhan. Betapa kita harus hati-hati dan kata-kata lebih perbuatan kita. Kita direkam, hati-hati. Ucapan kita termasuk direkam Tuhan tahu. Suatu hari Anda kalau diadili Tuhan, maka Anda kalau Anda betul sudah tobat, tapi maka Alkitab mengatakan Anda diadili, maka ada kitab kehidupan di surga. Ada kitab Anda sebagai warga surga. Kitab kehidupan itu mengatakan segala perbuatan manusia nanti tak akan dituntut. Maka Thomas akhirnya percaya. Dia yang berkata, ya Tuhanku dan aku. Tuhan berkata, cocokkan jarimu di tanganku, ke lambungku. Tapi Tuhan menegaskan apa? Jangan, walaupun kamu tidak melihat, kalau kamu percaya, maka berbagai orang yang tidak melihat percaya. Ucapan Thomas enggak percaya. Tapi dituntut. Tuhan dengar ucapan itu, bahwa itu enggak ada. Maka saya ada pengabaran Anda, sekali lagi, firman Tuhan mengatakan di mana Anda melangkah, Tuhan tahu.
Anda sedang berpikir, tahu. Juga Thomas waktu berkata gitu Anda ada, tapi Tuhan mendengar. Maka ucapan Thomas itu dituntut. Bagaimana Tuhan untuk ucapan Thomas? Maka suatu hari Thomas didatangi Tuhan. Thomas ternyata seorang tukang kayu juga. Maka Tuhan datang suatu malam kepada Thomas, besok ada utusan Raja India mencari tukang kayu untuk membangun kerajaan di India Timur. Maka Tuhan katakan kamu besok ikut orang India mencari tukang kayu. Rupanya di Israel terkenal tukang kayu, Thomas tukang kayu. Kamu ikut ke India, ikut yaitu utusan dari Raja India Timur. Jadi suatu hari Thomas lihat juga di lapangan di mana orang India mencari tukang kayu dari Israel. Maka waktu datang ke lapangan Thomas takut, getar, nggak berani ikut. Maka Tuhan mengatakan pada Thomas, datang pada Thomas, kalau hari ini kamu tidak mau ke India, aku pergi sendiri ke India. Kalau kamu tidak mau, maka Tuhan Yesus ke panggung. Tuhan Yesus ke panggung, mau menjumpai orang India, itu Thomas lari ke panggung. Akhirnya Tuhan Yesus menghilang, Thomas di panggung, diterima sebagai tukang kayu yang bangun gerbang-gerbang di kerajaan India Timur. Di India Timur, Thomas nobatkan putra mahkota, putra kerajaan India Timur. Maka dia rajanya marah karena putra mahkota percaya Tuhan Yesus. Maka Raja India marah besar, suruh prajurit cari Thomas, bunuh Thomas karena dia menjadikan anak putra mahkota menjadi orang Kristen. Maka Thomas lari karena mau dikejar para prajurit, lari ke tengah-tengah hutan. Dia lari, maka ucapan dia sekali-sekali kalau tidak cocok dengan lambungnya. Dia lari, dikejar para prajurit, dia berlindung di pohon besar. Maka akhirnya prajurit cari, akhirnya waktu berlindung di pohon besar itu, prajurit itu membawa lembing, membawa tombak. Akhirnya Thomas ditombak, nancap di pohon yang besar itu. Kenapa? Karena Thomas berkata, sekali aku tidak percaya, kalau tidak cocokkan tanganku ke lambungnya. Artinya apa? Thomas dituntut ucapannya. Bagi kita juga hati-hati ucapan kita. Saya pun dituntut ucapan saya. Pengalaman saya banyak. Saya selalu ngomong, tapi saya punya iman. Saya dituntut ucapan saya. Saya berkata, ingin cari Allah yang maha tinggi, yang bersyukur, ingin cari pendiri agama, yang mau korban untuk memberi jalan ke surga. Sekali lagi, hati-hati ucapanmu, walaupun Anda masih di dunia, ternyata ucapan kita, perbuatan kita dituntut. Maka hati-hati, ini sudah menjelang kejaman. Tuhan berkata kejaman, jangan suam-suam, jangan jatuh pun dosa. Maka Tuhan mengatakan supaya Anda betul hidup yang suci, berjubah kudusan. Bahkan Tuhan mengatakan Anda perlu minyak urapan untuk memandang kebenaran. Tuhan mengatakan di kitab Lukas. Sekali lagi, hati-hati ucapan Anda. Saya pun ucapan saya terlalu banyak. Saya nggak sengaja. Misalkan kalau aku kecil saya ingin cari alam surga. Saya ingin ketemu yang punya surga. Saya punya iman. Maka saya ditutup ucapan saya. Karena saya ingin bertemu pendiri agama yang korban. Saya orang korban. Saya merasa punya orang korban. Misalkan saya kalau dulu kuliah di Gajah Mada, saya bagian dulu Universitas Gajah Mada cuma satu. Saya sekolah ke bagian sore, saya ada pagi, ada malam. Maka pulang kuliah, saya biasanya di depan toko Malioboro itu saya duduk di depan para pengemis. Saya nangis untuk mereka, saya duduk sama mereka, berpikir bagaimana saya bisa menolong mereka. Saya berpikir suatu hari saya mau tolong mereka. Saya sediakan mes yang besar untuk mereka.
tolong orang-orang yang nggak punya bapak dan sebagainya. Jadi hati-hati ucapan Anda, maka ucapan saya ingin korban untuk orang menderita. Itu Tuhan yang berkata apa? Barang siapa berbuat sesuatu kepada orang yang paling hina ini, sama dengan buat kepadaku. Jadi Tuhan yang berkata, orang yang berbuat sesuatu kepada orang paling menderita, Tuhan katakan apa? Sama dengan buat kepada Tuhan. Seorang yang sejak kecil, orang lain, saya dengan ibu dibeli Tuhan apa? Saya kasih pada orang miskin, orang sakit. Ibu waktu di apotek, orang miskin banyak kasih gratis. Saya pun pagi-pagi bisa nongkrong di ruang tunggu, nunggu orang sakit. Karena kita punya apotek sebelah rumah sakit Borobudur. Rumah sakit Pertamina, kita di rumah sakit Borobudur, saya nunggu apa? Nunggu orang miskin, orang yang celaka. Biasa cuma dibalut, kasih obat. Saya nangis untuk orang yang tidak mampu, maka saya nunggu nongkrong untuk apa? Untuk nunggu orang nggak punya uang. Kasih saya, kalau nggak punya uang, kasih gratis. Mereka takut. Kalau nggak pada, saya nongkrong di depan. Akhirnya kalau mereka berdebat, saya parap gratis. Jadi kerja saya dulu begitu. Walaupun saya orang cukup berkati Tuhan, tapi saya selalu care kepada orang miskin, kepada orang menderita. Bahkan saya berkata ada lagi, hati-hati ucapan kita. Maka saya beritahu saja bahwa Petrus pun ditutup ucapannya. Ditutup apa yang dia janjikan. Maka kita baca di sini. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid yang lainnya. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkan jalannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Maka kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Jadi itulah Tuhan Yesus mengadakan mukjizat yang terakhir dalam arti mukjizat. Semalam-malam muridnya tidak dapat ikan. Maka kalau orang menjalan itu biasanya lempar sebelah kiri untuk cari ikan. Tapi Tuhan berkata, tebarkan sebelah kanan. Artinya nggak sesuai teori orang cari ikan. Tapi muridnya percaya, akhirnya sebelah kanan
didapatkan 153 ekor. Kadang-kadang saya pakai ayat ini untuk nobati orang, misalkan dengan Pak Nadi. Dia punya 3 mobil, cabangnya 3. Maka saya doakan mobilmu untuk cabang berapa 3. Saya doakan kamu akan punya 153 mobil. Cabangmu 153. Belum terjadi. Akhirnya apa? Akhirnya bisa punya 300 lebih cabang. Saya orang yang sudah meninggal, kenapa dia lupa bahwa diberkati Tuhan itu ya untuk dia lupa. Maksudnya melayani, tapi maksudnya bukan di TPS melayani. Akhirnya beliau sudah meninggal, dipanggil Tuhan, tapi dia rindu melayani. Jadi banyak orang-orang yang saya nubatkan sukses, berhasil, dia suka rindu melayani. Baik orang rindu pelayanan, tapi kalau Tuhan mengatakan pada orang lain kan demikian. Kembali ke rumahmu, kalau ikut aku, jual segala milikmu, ikut aku. Artinya apa? Tuhan nuntut orang melayani itu, yaitu menyerahkan hartanya, dan nyawa lagi. Artinya Tuhan nuntut orang itu menyerahkan hartanya dan nyawa, harus tinggalkan segala miliknya. Jadi kadang-kadang orang lupa. Kalau saya sering mengatakan apa? Dulu saya mengatakan demikian. Dan mula-mula saya berani ngomong. Kalau di dunia ada orang yang korbannya lebih saya, yang hidup satu dari mimbar, saya berani ngomong gitu. Ternyata saat itu ucapan saya. Kenapa? Kalau di dunia ada seorang hidup, korbannya untuk kerajaan dan sesama lebih saya nggak beli khotbah. Saya berani ngomong gitu. Ternyata Tuhan pun untuk ucapan saya. Yang Tuhan katakan, suatu saat dites, tuntut saya. Ucapan saya, kalau di dunia ada orang korbannya lebih dari saya, satu orang hidup, saya nggak boleh di mimbar. Ucapan saya direkam Tuhan juga. Ucapan dituntut ucapan saya, dituntut ucapan saya. Maka saya dituntut apa? Suatu hari saya berkali-kali dites Tuhan, mau dibunuh orang, dilempari batu orang dan sebagainya. Tapi tidak ada kena. Soal dituntut betul ucapan saya, yaitu bahwa harus memenuhi ucapan saya bahwa orang korban lebih dari saya. Bahkan saya dulu berkata, kalau jemaat Ibrahim ada satu orang saja tertinggal agak saya nggak mau ke surga. Saya temani Anda, saya temani baru satu orang. Saya temani Anda karena saya punya iman menang atas setan. Karena Tuhan beri saya kuasa menang setan. Karena setan berlutut di kaki saya. Pak Bali sangsa saya. Karena setan terbaik ikut baca tulisan Yesus memberi kuasa harapan. Muliakan Allah dan manusia. Maka bagi orang mati dan sebagainya. Maka setan berlutut. Pak Bali jangan siksa saya. Jadi ucapan saya untuk korban lebih dari dituntut Tuhan. Saya nggak sadar ucapan saya. Atau saya bilang, kalau ada Anda jemaat satu orang saja tertinggal, nggak saya temani. Baru saya temani. Saya menang atas setan sebelah. Saya temani sampai Anda diselamatkan. Jadi saya selalu ngomong begitu, tapi saya percaya ucapan saya bukan lidah saya, tapi seperti lidah Tuhan. Karena kata-kata saya itu dituntut Tuhan. Betul-betul ngerikan saat itu. Saya nggak sadar. Dan saya dites lolos. Dites lolos. Ucapan saya dituntut Tuhan. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Bagaimana tanggung jawab saya? Tuhan katakan suatu malam. Para mari lihat tingkat kerajaan surga. Kalau saya dusta neraka. Mari lihat tingkat kerajaan surga. Kamu harus terangkan tentang kerajaan surga. Kalau saya dusta neraka, Tuhan katakan, pasti kamu juru bicara aku surga. Saya diangkat Tuhan, juru bicara saya surga. Maka tes yang terakhir berat, saya mengucap syukur, pasti Tuhan beri kekuatan. Saya dites, pasti mari ke surga. Tapi ternyata mampir ke neraka. Disitulah saya dites terakhir sebagai seorang martir. Dulu disebut martir Yohanes. Saya bisa melewati tes. Yohanes berkali-kali yang membunuh,
dibakar, ditusuk nggak mati, akhirnya dipeluk mas-mas, maka Yohanes menulis kitab Wahyu itu. Jadi kalau ada orang berkata bahwa Alkitab itu, Injil itu tidak 300 tahun tidak diakui. Saya pernah dengar di wawancara di TV bahwa tidak selama 300 tahun lebih bahwa Alkitab nggak dipercaya. Ini nggak percaya. Sampai dipercaya yang tidak dipercaya itu kitab Wahyu. Tulisan Yohanes orang luar biasa yang nulis yang akan datang sekali lagi. Yang ditolak itu mula-mula kitab Wahyu Yohanes ditolak. Tapi 3 tahun kemudian baru diakui. Karena banyak isinya tepat, bahwa isinya sesuai firman Tuhan. Jadi sekali lagi, Alkitab pernah ditolak. Injil pernah ditolak 3 tahun. Orang ngomong gitu. Tapi dia rupanya nggak belajar sejarah Alkitab. Bahwa apa? Yang ditolak itu kitab Wahyu, kitab Yohanes. Tapi akhirnya orang akui Orang akui kitab Wahyu itu. Saya pun dapat kata-kata misalkan, palsu tugasmu memberi kuasa menganggur, nggak uruskan. Dari ayat kitab Wahyu, maka artinya apa? Di Alkitab tidak pernah ada kata-kata kamu ada minyak anggur nggak dirusakkan, nggak ada. Kecuali di kitab Wahyu pasal 6. Artinya apa? Betul-betul zaman sekarang ada buktikan apa bahwa zaman sekarang misalnya ada virus corona. Itu gambaran akhir zaman, yaitu ada bendera merah, bendera hijau yang menyerang dunia, ada sampar dan sebagainya. Tapi dikatakan yang ada minyak anggur enggak dirusakkan, amin. Jadi Anda percaya, saya yang dipilih Tuhan kembali ke minyak anggur, karena saya seorang martir yang memasuk neraka untuk Anda. Maka sekali lagi, tes terakhir, enggak tanggung-tanggung. Tuhan ingin lihat saya. Apa reaksi saya terhadap orang yang neraka? Karena Tuhan untuk sampai jadi di mana saya pernah berkata, kalau di dunia ada orang korban lebih dari saya, yang masih hidup, saya tidak boleh khotbah. Tidak boleh, saya berani ngomong gitu. Bahkan kalau akhir zaman ada orang tertinggal saya temani sampai Anda selamat. Ucapan saya ditutup Tuhan. Maka saya dites, bukan langsung ke surga. Saya lihat neraka, orang berteriak. Mari Anda dan saya yang sedang di rumah, yaitu merenungkan cari kerajaan surga. Anda di dunia paling hidup 100 tahun, tapi di alam roh Anda M tahun. Renungkan M tahun, kalau Anda tidak ke surga, Anda lautan api. Tidak api. Jangan sampai terjadi api neraka. Anda akan teriak nangis. Saya pernah lihat orang yang tidak jadi warga surga. Yaitu begitu keluar rohnya, diterkam setan, dari setan. Malaikat melihat saja, nggak mau nolong. Maka saya minta malaikat tolong dia. Dia bukan juga warga surga. Jadi yang dijemput malaikat ke surga, itu yang orang jadi warga surga. Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, barang siapa saudaraku, Tuhan mengatakan akan diterima surga, jadi warga surga. Maka Tuhan saya ada yang di rumah, ya juga mendengar asal ini, Anda renungkan yang dalam. Dahulukan kerajaan surga. Di alam roh Anda M tahun, di api neraka mana tahan. Sehari aja orang nggak tahan di api neraka. Tapi saya menang di tes Tuhan. Saya cium kaki Tuhan 3 kali. Tuhan, apa tidak mau ke neraka, tidak mau ke surga. Saya ke neraka Tuhan, gantikan, beri kesalahan tobat. Orang neraka Tuhan mengatakan yang tidak ngasih dari Yesus. Artinya apa? Karena Yesus datang ke dunia, ditombak dengan numpahkan darah. Agar Anda diampuni dosa Anda. Agar Anda disucikan. Jadi warga surga. Maka yang kedua orang yang tidak tobat. Maka Tuhan mengatakan bertobatlah. Kerajaan surga dekat. Atau demikian juga kita ini kalau masih hidup, Tuhan beri kesempatan minta ampun. Tapi kalau Anda sudah rohmu keluar, Anda nggak bisa minta ampun. Karena pengampunan diberikan waktu kita mati bertobat. Dari kalau usah dustakan, dari Tuhan Yesus langsung. Karena ada aliran yang katakan nggak perlu minta ampun lagi sekali, langsung dari mulut Yesus pada saya. Pasti lihat.
orang itu tidak meminta ampun. Karena nafasnya sudah tidak ada, belum minta ampun. Jadi pengampunan diberikan waktu kita masih hidup dunia. Kalau Anda sudah nafasmu keluar, rohmu keluar, nggak ada pengampunan lagi. Maka kesempatan terakhir kita renungkan di rumah Anak ini. Mari bersama-sama berjuang ke surga. Kita berjuang, lupakan lalu. Kalau Anda telat tobat, Anda bisa jidat api neraka sepanjang masa. Orang mana tahan, seorang yang korban. Saya cium kaki Tuhan, apa tidak mau ke neraka, tidak mau surga. Saya gantikan. Jadi ucapan saya kalau saya mengatakan apa? Kalau di dunia ada orang yang korbannya lebih dari saya, yang masih hidup, saya nggak boleh korban. Dituntut Tuhan. Kan saya dulu khotbah tahun-tahun pertama, saya bilang kalau di dunia ada orang satu orang saja, korbannya lebih dari saya turun dari mimbar. Ternyata ucapan Tuhan dituntut tak kejaman. Harus kamu lolos dari nasarmu, Tuhan katakan nasar saya untuk nolong orang sampai nyerahkan nyawanya. Maka belahan itu korban harta nyawa. Saya lulus ujian, diuji. Saya lulus, kalau saat ini bilang tidak mau ke surga, saya nggak lulus. Saya lulus kenapa? Tuhan beri kesempatan, mereka tobat. Saya tidak mau ke surga. Tuhan mandang saya penuh kasih. Itu pertama kali mandang Tuhan. Jadi kalau orang bilang jalan Tuhan ke neraka, siapapun dusta, kan ada orang bilang ke surga. Tapi saat orang itu dusta, maka kita tahu siapa mengaku ke surga, dusta harus dihancurkan Tuhan. Siapa mengaku bercanda dengan Tuhan, ya dusta, satu orang dusta, lempar, nggak boleh di mimbar. Siapapun dusta ketemu Tuhan ke surga, Tuhan tidak layak di mimbar. Mimbar manapun bersihkan dari pendusta, karena pendusta anak setan. Hati-hati, Anda jangan berkati, sekali lagi kan pernah menginjil besar. Padahal dusta, padahal pendusta bisa punya rumah di Hollywood, punya pesawat. Tuhan kasih tahu saya waktu pertama lihat, pasti penipu, pendusta besar. Jadi Anda hati-hati kalau Anda ragu terhadap saya, doa Tuhan. Kalau Pak pasti dusta ke neraka, saya lebih senang daripada nggak curiga. Tapi saya kalau dusta ke neraka, saya apa yang mengatakan? Anda boleh tanya kepada orang-orang yang sok-sokan, ada yang bisa ada kuasa dusta, Tuhan bisa penglihatan. Apa orang itu betul ngomong, betul ngomong. Lebih baik Anda tanya itu karena pengalaman saya, banyak orang dusta di mimbar, orang bilang ke surga, niru saya. Kalau saya karena melalui tes yang sangat besar, saya harus pakai mari. Kalau Anda di rumah renungkan, cari kerajaan surga, semua ditambahkan. Saya utamakan cari kerajaan surga, maka Tuhan ngasih istilah, saya orang bertobat sejak dini. Maka dipilih Tuhan melayani untuk Jumat dimasuki. Setelah saya bilang Tuhan, saya akan neraka. Tuhan baru, bersihkan ini kamu penuhi nasarmu. Penuh kasih. Kalau tangan saya ini belum pernah diganti ke surga, dipotong setan ke neraka. Lagi, kalau tangan saya ini belum pernah diganti ke surga, ada setan punya motong tangan saya, leher saya, digoreng neraka. Baru Tuhan digandeng saya, kenapa? Saya mau ke neraka untuk Jumat. Maka hadiahnya apa? Lautan manusia, dimasuki Anda awet muda, Anda coba kemuliaan putih. Di taman cuma baju biasa, yang tua tetap tua, maka mari kita kejar. Dimasuki awet muda. Maka kalau Tuhan mengajar saya bahwa ngubur pakai minyak urapan, Tuhan mengajar saya. Karena saya seorang mati. Mungkin tidak ada orang diajari Tuhan ngubur, saya diajari ngubur. Semua Injil mengatakan, Tuhan mengatakan tubuh kasih minyak untuk penguburanku. Jadi lagi, Anda perlu minyak, pesan anak cucumu. Kalau aku mati udah minyak, seperti disaksikan Pak Sinuraya dari Medan, seminggu sebelum wafat, dia ke Jakarta, saya baptis, dan dia minta minyak urapan, minta minyak urapan, sebelum dikubur. Dia tahu luar biasa orang ini Pak Sinuraya. Tahu seminggu setelah saya baptis, dia ternyata meninggal. Maka waktu dibungkur
lebih 10 tahun kemudian tetap muda. Di TBS katakanlah punya kuasa. Orang yang tidak pernah ada di dunia. Orang yang katakanlah dikubur mati bangkit. Saya beri contoh misalkan, yaitu perlu bukti itu perlu 2-3 kali. Maka seperti saya beri contoh namanya Pak Budi. Pak Budi ini anaknya namanya Antoni. Dia bekerja di center. Maka bapaknya meninggal umur 83 tahun. 4 tahun kemudian dibuka, awet muda. Maka kalau Anda dikubur pakai minyak, maka kalau digambarkan waktu Maria melawat, ada pemuda. Itulah gambaran apa? Bahwa kalau Anda dikubur pakai minyak, Anda bangkit, Anda bangkit untuk jadi muda. Itulah karyalah, yaitu karyalah agar Anda tetap muda, agar Anda bangkit. Maka di surga yang dimasuki awet muda. Maka kehendak Allah Anda bangkit sebagai mempelai. Kalau saya saksikan banyak sekali wasamnya Anda sekali lagi pelajari tentang bagaimana Tuhan mengatakan 4 kali Injil. Tubuh kasihnya untuk pengurapan. Tadi saya Pak Budi bekerja di center, Anda boleh tanya, tetap muda, umur 83 tahun, 4 tahun. Dan yang kedua, karena Alkitab mengatakan bukti itu harus kesaksian itu 2 kali. Juga ada seorang ibu, Ibu Ongki ini bekerja di Serpong. Itu umurnya 70 tahun lebih. Artinya ibu-ibu kan sudah tua. Dikubur 4 tahun kemudian dibongkar. Enggak rusak. Baju pekerja biru menjadi putih. Dibongkar menjadi seperti seorang gadis yang luar biasa. Yang dikubur dikasih apa? 1 buket bunga jahit, bunga anggrek. Bunga ini 3 tahun lebih dikubur. Berarti rusak, busuk. Tapi bunganya saja tetap utuh karena kena minyak. Sekali lagi, bunganya saja di dunia nggak pernah ada. Supaya Anda tahu program Anda harus kelas masusi. Bukti kenapa gereja harus penuh kuasa hujat. Jangan dosa siapapun dusta. Bilang ada dosa kita lempar. Nggak boleh Tuhan. Kalau orang dusta dimimbar. Maka juga saya beri contoh lain juga ada tadi saya sebut Pak Siraya, Pak Budi, juga Zimongki. Maka mereka semua orang-orang yang dikubur, bahwa umurnya 80 tahun, dikubur 4-5 tahun, tetap utuh. Bahkan Pak Siraya lebih dari 10 tahun dikubur, tetap utuh. Jadi saat diajari Tuhan ngubur Anda. Maka kalau Bapak Ibu yang sudah tua, Anda pesan anakmu, kalau aku mati pakai minyak, Anda boleh berikan ayat. Boleh berikan ayat. Maka kalau tadi kita baca Maria Magdalena kubur bak minyak, maka kita baca sekarang, yaitu di dalam Markus 14, ini revisi, Markus 14:89, di mana Tuhan pakai minyak, minta minyak untuk dikubur. Supaya Anda tahu, Tuhan kasih ayat ini. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi pesan Anda boleh 2. Kitab Injil semua muat 4 kali. Tuhan diurapi minyak atau penguburan. Saya minta Tuhan mengajar Anda.
bahwa Anda kalau dikubur penuh minyak. Tuhan ngajar saya langsung. Kenapa waktu ada seorang pejabat teman mau dikubur. Tuhan kata pasti kamu besok datang ke kuburan Pak Leman. Kuburnya salah, nggak pakai minyak. Seperti kubur seperti bukan manusia. Tuh. Istilah Tuhan bukan manusia. Kubur manusia harusnya pakai minyak. Tuh. Yesus memberi contoh ada minyak. Anda nggak mau. Tuhan Yesus mau diurapi minyak. Tuhan Yesus pernah beri daripada aku minyak urapan untuk memandang kemuliaan Allah. Jadi lagi Anda para bapak yang seumur, Anda boleh pesan anak kubur harus pakai minyak. Maka dibuktikan apa? Saya pendeta yang aneh, dia sering kuburkan apa? Seorang mau neraka untuk Anda. Maka seorang mengharap, maka diberi kuasa untuk bahkan gambarkan orang patung dikubur, pegang bunga saja nggak rusak. Maka kita baca di mana Tuhan perintah saya untuk mengembalikan kuasa menyanggur. Ya kita baca yang ayatnya belum sering, tapi ayatnya nyangkut zaman ini. Menyanggur gak dirusakan di Wahyu 6. Wahyu 6 ayat 4-8. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniai kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh. Dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari," dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Karena Tuhan perintahkan saya, pasti tugasmu berkuasa menyanggur, ada ayatnya. Kita buktikan maka menyanggur kuasanya besar. Tadi saya sebut apa? Orang dikubur pakai minyak, enggak dirusakkan. Maka ayat demikian banyak Anda boleh pelajari, misalkan 5 gadis bijaksana, 5 bodoh yang bisa masuk pesta di surga. Tuhan mengatakan apa? Hal kerajaan surga demikian. Yang ada minyak itu pesta sebagai oleh surga. Tuhan yang ngomong. Yang kedua enggak ada minyak, Tuhan mengatakan aku tidak kenal kamu. Jadi betapa pentingnya pelajari minyak. Selagi saya tambahkan, Tuhan pernah mengatakan beli minyak daripadaku untuk memandang kemuliaan Allah. Maka harus ada bukti. Jadi kalau orang ngomong ada di perintah Tuhan, ada bukti. Tuhan mengatakan apa misalkan? Orang beri Tuhan misalkan yang pertama. Waktu Tuhan bangkitin Lazarus, Tuhan berkata pada Marta, ya kakakmu akan bangkit. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Marta enggak bisa. Akhir zaman, Mesias datang. Tuhan mengatakan bahwa kamu akan melihat kemuliaan Allah. Maka Lazarus dipanggil 3 hari mati, panggil keluar. Artinya apa? Orang dipilih Tuhan buktikan ada mujizat. Saya diajari Tuhan, mujizat itu ada bukti rumah sakit, ada dokter, ada foto dan sebagainya. Saya diajari Tuhan harus ada dokter, foto, bukan ngomong. Kalau ngomong kan orang bisa dusta. Tuhan sampai ngajar seperti itu. Maka termasuk orang yang buta. Tuhan mengatakan, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Dikasih lumpur di matanya. Maka kalau kuasa minyak bukan saja, yaitu kata bangkitan Anda, tetapi juga kata orang sembuh. Misalkan kuasa anggur, misalkan kuasa anggur. Saya bisa butuhin kuasa anggur. Karena orang katanya, mana buktinya kuasa minyak anggur. Maka sekarang saya tambahkan
kuasa anggur. Kuasa anggur, misalkan Ibu Dora sudah bersaksi di Stadion Utama. Yaitu apa? Anaknya lahir prematur sebesar botol kecap. Lahir biru, nggak bernapas. Adiknya Bu Deborah cari saya. Saya berikan satu buat teteskan di darah kebangkitan kehidupan. Ponakanmu akan bangkit. Maka dengan satu pot ini, yang koma 3 hari, besar botol, langsung menangis teriak. Bisa bangkit. Indah. Maka saya seorang martir. Tuhan ngajar saya hanya seorang martir. Bisa dari Yesus, kenapa? Tuhan Yesus bangkit. Maka Tuhan dikuasa juga yang seroh orang martir yang mau mati. Saya seorang yang mau mati untuk Anda. Tidak tahu saya mau siapkan neraka untuk Anda, maka berkuasa. Maka kalau orang bilang ada kuasa, mana buktinya? Tuhan katakan harus ada bukti. Demikian juga kalau Ibu Lisda pernah nangis di depan altar Kodinias. Saya tanya kenapa Ibu? Dia nangis menunjuk perutnya. Bayinya mati tinggal 3 kilo, 3 on. Maka saya berikan, saya ikut nangis, saya berikan ini Ibu. Ini Ibu, aku serahkan bayimu, warga surga. Bayimu besok lahir selamat. Sehari kemudian menjadi 2,5 kilo. Langsung selamat. Di betapa kuasa darah kebangkitan. Untuk diberi kuasa maka orang itu harus korban. Maka saya berkata, kalau ingin kuasa, orang berani korban harta dan nyawa. Saya kembali mau korban harta nyawa. Maka dikasih Tuhan kuasa yang tiada taranya di muka bumi. Demikian juga kalau di LA juga ada boleh banyak ada 5 tumor sekitarnya. Nangis ya, saya telepon. Kamu tunggu saya kirim pinjaman di LA. Ibu Lina, kamu anakmu selamat. Umur 5 ngitari nggak ada harapan. Dokter pun katanya harus dikeluarkan. Akhirnya betul lahir selamat dan sudah saksi di Gereja Nias, sudah saksi datang khusus dari Amerika, juga khusus dari Australia, Ibu Vera, putrinya seorang pendeta Tebras, Pak Ibrahim, ada kanker kandungannya. Dokter mengatakan berbahaya, bisa kemakan kanker. Saya kirim, saya kirim darah kebangkitan kehidupan. Bayi selamat. Dan Ibu Vera sudah bersaksi di Sarbini 2-3 kali, betapa indahnya. Maka saudara, imani kuasa anggur, enggak dusakan. Maka Anda anggur bukan saja di dunia Anda tidak sayang. Bahkan orang utang ratusan juta. Dengan minyak 1 pot, saya bilang, kamu utangmu sembuh, bebas utang. 5 juta lebih. 1 pot ini. Atau bahkan ada 2 M dolar. Kalau 2 M dolar itu saya berikan apa? Saya berikan botol ini. Saya berikan ini, gitar minyak dengan ini. Panjangnya 130 km. Kamu menang perkara. Kalau kalah saya bilang, saya datang. 3 sedih, saya berani dijamin itu. Dan betul-betul menang perkara. 2 M. Jadi dengan 1 pot ini bisa menangkan lebih 5 juta dolar. Utangnya 16. Dengan 1 pot ini 2 M dolar. Mana di dunia ada kuasa itu? Maka mari Anda imani Tuhan yang berkata, perintahkan gereja kembali kuasa menyanggur. Tidak rusak Anda termasuk Anda. Akan kami tolak virus corona, kami tak resesi. Zaman ini ada resesi, ada virus, ada menyanggur, kita imani. Dengan menyanggur, firman Tuhan kata apa? Menyanggur ini, Anda menang atas furna, menang atas resesi, Anda diberkati. Doa Anda, doa saya Anda, agar Anda semua bebas dari virus corona, Anda berresesi. Berkati bangsa kami Tuhan, bangsa kami bebas resesi, bebas dari virus corona. Amin. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya.
Kita akan masuk perjamuan kudus. Kita baca lebih dulu bagaimana Tuhan mengajar kita yang terima tubuh dan Yesus. Anda akan hidup kekal serta akan bangkit hari kiamat. Kita baca Yohanes 6, 53, 58. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan berkata, Aku dengan Bapa satu. Tapi barang siapa makan tubuh dan darahku, nyatu dengan aku, akan bangkit hari kiamat, terbang ke surga. Jadi keselamatan punya arti apa? Anda tubuh dan Yesus. Tapi Tuhan ngajar saya, pasti kamu memiliki kuasa anggur, karena kamu seorang martir. Jadi zaman Tuhan mencari seorang martir untuk kembali kuasa minyak urapan anggur yang tidak rusak lagi. Tuhan mencari seorang martir untuk kembalikan. Tuhan milih saya, menganggap saya seorang martir karena saya orang yang mau ke neraka untuk orang lain. Jadi Tuhan saya mencari untuk bisa tubuh darahnya harus seorang martir, termasuk minyak urapan. Maka mari kita angkat roti, kita doa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertobat, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama akan beri kami bangkit dari kiamat, terbang kawan masuk kerajaan surga, disempurnakan tubuhku, saudaraku, agar kami semua akan bangkit dari kiamat, masuk kerajaan surga, disempurnakan sehat sempurna dari ujung rambut, ujung kaki sehat sempurna, tidak migran, tidak bertiku. Kami tolak kesesakan tumor, kami tolak kanker, bebas dari kanker, bebas dari virus corona, bebaskan kami dari segala kutuk sakit dan penderitaan. Kami semua disembuhkan. Kami tolak kanker, tumor, kami terkapar di meja operasi, kami tolak maut, kami tolak kutuk, segala kutuk penderitaan sudah diangkat di atas kayu salib. Kami doa agar kami semua juga menolak virus-virus zaman ini, virus corona. Kami tolak yang ada tubuh darahmu. Aku mengatakan yaitu menangani segala perkara. Kami tolak virus corona. Tidak mengganggu keluarga kami, tidak mengganggu bangsa kami. Bebaskan kami, keluarga kami, bangsa kami dari virus corona. Bebas dari resesi. Kami doa, inilah roti di surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat anggur ini dengan satu pot ini, bangkitkan bayi-bayi mati. Satu pot ini, bayi 3 hari koma, dibangkitkan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal memberi kami pengampunan dosa-dosa. Kami bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan, dan berdoa keluarga kami dikuduskan, disempurnakan untuk diselamatkan, akan bangkit hari kiamat, terbang kemana, masuk kerajaan surga, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki sehat, tidak migran, tidak berteguh. Kami doa agar kami disempurnakan untuk bangkit hari kiamat, terbang masuk kerajaan surga, tidak migran. Kami telah bodoh pelupa, mulut kudu rapi, penuh kuasa, penuh kulan, mulut kami duduk rapi, dalam Yesus agar kami tidak sakit tenggorokan, tidak sakit mulut, tidak sakit gigi, diurapi jantung sehat,
Siapapun sakit jantung hari pulang disembuhkan. Yang sakit jantung bebas dari operasi, tidak sakit TBC, tidak sakit ginjal, tidak terkapar di meja operasi, tidak cuci darah. Kami doa, tidak cuci darah, tidak dioperasi, tidak sakit liver, tidak sakit limpa, tidak empedu, disembuhkan. Kami semua, saya semua, kami telah terkapar dioperasi, kami telah koma, kami telah virus corona. Kami doa, keluarga kami tidak seorang pun kena virus corona. Kami merepotkan Tuhan, dengan minyak anggur tidak dirusakkan. Berkati keluarga kami punya rumah di surga dan di kami doa hari ini siapa yang ikut disebutkan. Anda dua masing-masing sebut sakit Anda. Anda dua masing-masing sebut sakit Anda. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan merintahkan harus mengusahakan bahwa berjahit lebih dari roti mana. Jangan usaha dengan roti mana. Satu generasi makan tidur di padang gurun bagi kami. Hidup kami di bumi surga, tidak kekurangan, tidak miskin. Apa pekerjaanku berhasil, tidak kena resesi ekonomi. Kami patahkan segala kekurangan. Kami tolak resesi ekonomi. Yang kedua, dengan roti setiap hari, coba kemuliaan hati kami akan mulia, akan bangkit hari kiamat, terbang ke angkasa, masuk surga. Yang ketiga, dengan roti setiap hari, Tuhan jangan mengajar kasus baru, sepatu baru, punya arti, yaitu kami generasi roh masukan, roh Tuhan, roh gagal, roh miskin, kekurangan itu katakan, kami itulah kekurangan, kami itulah utang-utang pribadi, apapun pekerjaan kami berhasil di dalam ketenangan di rumah, kami juga diberkati, tidak kurang, tidak miskin, roh gagal, roh miskin, kami katakan, darah Yesus, darah kebangkitan. Dua menyai perintah Tuhan. Jadi bahasa aslinya, Agama 9:89, untuk muliakan Allah penyanyi. Tapi juga muliakan Anda. Anda semua diciptakan segala untuk mulia, harus ada minyak harapan. Maka saya kasih istilah, Tuhan berikan Anda senjata murah meriah. Supaya Anda dengan satu minyak, setan takut. Lihat Anda seperti api. Banyak kesaksian orang-orang yang agama nenek moyang, orang nyembah patung, yaitu lihat minyak. Mereka bergetar, mereka berlutut enggak bisa nahan kemuliaan minyak urapan. Maka sekali lagi minyak ini bagi orang mati dengan satu pot yang jatuh. Ibu Usman, suaminya mati 10 jam di UPDS. Dengan setengah pot minyak ini, Ibu Usman besar di 1 tahun bersama Kapolres, di Ciprasi 10 jam di UPDS, langsung bangun. Pak Usman bilang, di mana mama? Ternyata apa? Walaupun 10 jam mati, dengan setengah pot ini dibangkitkan. Betapa kuasa luar biasa, lebih 25 bayi hadi. Saya kasih minyak yang bayi-bayi mati dibangkitkan. Mari kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, ilhami harapan yang pertama untuk muliakanlah, kami muliakan Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang punya kerajaan Ruh, ada di tengah berkati kami supaya warga surga untuk bangkit hari kiamat, terbang masuk kerajaan surga. Minyak ini urapi kami dalam nama Bapa, Putra kami diurapi sebagai warga surga, kami diurapi agar kami lepas dari kutuk penderitaan, kutuk sakit, kutuk gagal medit, tidak utang-utang pribadi, utang-utang pribadi lunas bulan ini, kami telah gagal, miskin bangkrut, kami diurapi, penuh kemuliaan berusaha, kami akan mulia, sekali berbeda, ilham ya Rabban, yang urip kami, agar sebanyak masa diam di rumah Tuhan, ilham ya Rabban. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik apa yang telah kau perbuat dalam hidupku, semua
tangan-Mu dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kembali bersama-sama dengan hati bersyukur kita. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua
di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersama-sama nyatakan kebaikan Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sekarang kita akan tutup ibadah ini karena Anda yang sedang di rumah, sekali lagi Anda harus ada minyak anggur. Anda punya penglihatan rumah Anda, kasih minyak setan nggak boleh masuk. Anda percaya virus kuman-kuman virus corona tidak akan masuk rumah tanggamu. Kita imani, kita referensi Tuhan. Dengan minyak anggur Anda tidak rusakkan, tidak sakit, tidak misalnya tidak kena virus corona. Anda disempurnakan untuk bangkit hari kiamat, untuk masuk raja surga, akan Anda rasakan tentang surga. Saudara kalian, terimalah berkat anugerah yang tinggal surga, yang dalam nama Bapa, terus Anda diberkati untuk jadi berkat surga, agar sepanjang masa, ya benar, Anda diberkati ucapan Tuhan, lihat pasti jemaat Ebras di Masusi, kami serahkan mereka dalam nama Bapa, Putra Terus mereka diam Tuhan di kelas Masusi, kalau mbak dusta neraka, ego yang akan lihat pasti jemaat Ebras kelas Masusi, kalau hamba dosa, siapa dusta, kita tolak, maka hamba berkati mereka di dunia, hidup di surga, tidak sakit, tidak miskin, kami telah bersyukur atas keluarga mereka, kami telah bersyukur agar bangsa kami segera lepaskan bersyukur, berkati agar mereka semua akan hidup yang damai kecukupan. Kami telah resesi ekonomi, mereka tidak kurang, tidak miskin, tidak rangkut, agar mereka semua rumah tangga bahagia,
dijaga kesukaan mereka, tidak sakit, tidak miskin, tidak terkapar, dimensiasi, tidak ada berzina, mereka diberkati, agar mereka menjadi berkat juga, diberkati, akan bangkit dari kawan, diberkati, disebut mereka ke surga, diberkati, Anda nanti punya rumah di surga, Anda diberkati, agar Anda dan saya, sepanjang masa diam Tuhan, agar Anda saja akan punya rumah surga, Anda akan menjadi tetangga sepanjang masa di kerajaan surga. Amin. Tuhan berkati Anda dan saya harus masuk surga, tetangga surga. Amin. Segala pujian dan syukur bagi Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Segala yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Segala pujian dan syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Allah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagimu. Puji nama Tuhan, saudara sekali. Selamat hari Minggu, selamat Paskah. Tuhan Yesus berkati. Shalom.